Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini sudah berapa keutamaan ini? Sudah berapa yang saya sebut? 9. Baik, sekarang yang ke-10. Yang ke-10, tauhid ini adalah isi seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Iya. Dia adalah isi dari kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bisa dibayangkannya, semua dari kitab suci yang Allah turunkan intinya kembali kepada tauhid ini. Intinya kembali kepada tauhid ini. Dan itu dalilnya di surah Hud ayat 1 dan ayat 2. Kita alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirum mubin. Apa nadhiru wa bashir. Baik, alif lam ra itulah kitab yang ayat-ayatnya telah dimuhkamkan. Ayatnya telah muhkam. Kemudian ditafsil dari sisi Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, lagi maha khabir, yang maha mengetahui perkara-perkara secara detail. Iya. Apa isinya dari buku-buku yang diturunkan ini? Buku-buku yang isinya muhkam ini, Allah ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Sesungguhnya saya ini Nabi Muhammad yang berucap, sesungguhnya saya ini dari sisi Allah adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Iya. Pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Baik. Maka kalimat la ilaha illallah inilah yang menyelamatkan. Iya. Dan ini adalah isi seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik. Kemudian ini saya batasi ya pada keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Bukan keutamaan tauhid secara umum. Tapi kita pada kalimat la ilaha illallah. Pokok dari tauhid. Pokok dari tauhid. Adapun tauhid secara umum itu lebih banyak lagi keutamaannya. Kalau disebutkan semua tentang keutamaan tauhid itu. Iya. Kemudian dari keutamaan la ilaha illallah disebut sebagai al-qaulus tsabit. Ucapan yang teguh, ucapan yang kukuh. Ya, dan ini di surah Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Iya. Yutsabbitullahu, Allah meneguhkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang bertauhid. Bil qauli tsabit, dengan ucapan as-sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Apa ini ucapan al-qaulus tsabit? Kata Al-Baghawi rahimahullahu taala, diteguhkan dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Fid dunya, di dunia, yaitu sebelum mati. Wa fil akhirah, yaitu di kuburan. Di kuburan. Dan ini kata Al-Baghawi, ini pendapat kebanyakan ahli tafsir. Pendapat kebanyakan ahli tafsir. Iya. Baik.
Jadi dia diteguhkan dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan cuma di dunia saja, di akhirat juga. Dan pokok dari akhirat atau awal dari negeri akhirat adalah apa? Adalah kuburan. Karena itu di dalam hadits dikatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Maka dari keutamaan tauhid ini, dia adalah al-qaulus tsabit. Ucapan yang teguh. Kalimat yang teguh. Iya. Karena itulah orang yang teguh di dalam agama ya. Orang yang kuat di dalam agama ya. Orang yang selalu sabit di atas petunjuk. Tidak berubah-ubah, tidak berwarna-warni. Tidak ada talawun. Itu adalah orang yang bagus tauhidnya. Orang yang apa? Baik tauhidnya. Sebab dijamin di dalam ayat ini. Allah teguhkan. Allah teguhkan. Dan keteguhan Allah terus berlanjut. Sampai dia dijaga dari fitnah-fitnah. Karena itu Allah berfirman kepada nabinya. Walaula an sabbatnaka. Laqad kitta tarkanu ilaihim. Syai'an qalila. Wa idhan la'adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Thumma la tajidu laka alaina nasira. Andai kata bukan karena kami yang meneguhkan engkau ya Nabi Muhammad, menguatkan engkau, maka engkau telah mencondong kepada mereka, mengharap sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Tapi diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka keteguhan di atas tauhid ini, keteguhan di atas agama, itulah yang menguatkan. Itulah yang menguatkan. Jadi kalau ada yang berbicara tentang as-sabat, tentang keteguhan di atas agama, berpegang dengan agama, terus dia tidak perhatian dengan tauhid, itu omong kosong. Tidak ada orang yang teguh dan dia tidak kuat di atas tauhid. Iya. Dan tidak belajar tentang apa? Tentang tauhid. Baik. Dari sini kita bisa perhatikan ya kekeliruan sebagian orang. Ini munculnya dari orang-orang jahil. Tidak mengerti dari seluk-beluk agama, dia hanya paham sebagian. Hanya dengar dari ulama sebagian hal. Ya, dia perhatikan pada sebagian tapi dia tidak mengerti. Hal-hal yang dasar seperti ini, inti dari dakwah para nabi dan para rasul. Ya, terkait dengan tauhid, itu tidak diperhatikan. Karena itu pengaruhnya di dalam dakwah itu pasti kelihatan. Orang-orang yang bertauhid itu kelihatan pada apa yang dia ucapkan, apa yang diajarkan. Ya, kalau memang jiwa tauhidnya itu kuat di dalam hatinya, itu pasti kelihatan pada ucapan dan apa? Ucapan dan perbuatannya. Kalau dia seorang dai, kelihatan pada apa yang diajarkan. Kelihatan pada apa yang diajarkan. Karena itu tidak perlu dicari pengakuan dari seorang. Ini, si fulan ini adalah dai yang menyuruh kepada tauhid. Ya, tidak didengar darinya pun bisa dinilai. Dia dengan apa? Dengan apa yang dia dakwakan. Lihat saja apa yang dia dakwakan. Karena itu tidak ada dari ulama di masa kini, ya, di masa sekarang ini, kecuali kebanyakan dari pelajaran-pelajaran mereka adalah mengajarkan tauhid. Itu dari dahulu terlihat. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil, ya, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Al-Fauzan yang masih hidup, Syekh Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan selainnya dari para ulama. Ya, kalaupun mereka dikenal misalnya dengan bidang ilmu tertentu, misalnya guru kami Syekh Abdullah Al-Gudayyan, ini luar biasa. Beliau rujukan, ya dikatakan rujukannya Saudi Arabia di pembahasan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Ya, tapi bersamaan dengan itu banyak beliau ajarkan dari buku-buku tauhid. Banyak beliau ajarkan dari apa? Buku-buku tauhid. Ya, ada guru kami juga Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibnu Aqil. Ini digelari di masa sekarang ini sebagai Syekhul Hanabila. Syekhnya para ulama ahli fikih di kalangan Hambaliyah. Ya, tapi bersamaan dengan itu perhatiannya terhadap tauhid sangat besar sekali. Iya. Dan beliau senang kalau ada yang baca buku-buku tauhid kepada beliau. Iya. Dan saya pernah baca 2 buku tauhid kepada beliau.
Al-Qawaidul Arba dan Al-Usulus Sittah. Ya, dan beliau gembira ada yang membaca buku-buku seperti itu. Nah, ini semuanya menunjukkan jiwa-jiwa tauhid. Orang yang berilmu seperti itu. Jelas ya? Karena itu di masa sekarang ini seorang itu hanya perlu melihat tanda-tanda kebenaran, dia melihat jalan yang benar, dia bisa menilai ini perhatian terhadap tauhid atau tidak. Ya. Kalau dia berucap saya ini dai kepada tauhid, saya mengajak kepada tauhid, awal dakwah kita tauhid, tapi tidak ada di perbuatannya, ini sama saja dia menyelisihi ucapannya. Perbuatan menyelisihi ucapan, dan itu tidak cocok seperti itu. Karena itulah ini dasar-dasar ya, bagaimana seorang itu memperkuat dirinya di atas tauhid. Baik. Sudah berapa dari keutamaan? 10. Sekarang yang ke-12. Baik. Kemudian yang ke-12. Dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini inilah yang apabila dibaca di akhir dari adzan, maka jaminan untuk seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jaminan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu di dalam hadits Ubadah bin As-Samit riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa Isa abdullahi wa rasul," dan seterusnya. Ya. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nar haqq, dan dia juga mempersaksikan bahwa Nabi Isa adalah kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan dia adalah ruh darinya, dan dia persaksikan surga adalah benar adanya, neraka benar adanya. Adakhalaqullahu jannata ala ma kana minal amal, maka Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga betapapun amalan yang dia berbuat, apapun amalan yang dia lakukan. Kita dijamin dengannya surga. Dan semana dengannya hadits Itban bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka siapa yang berucap la ilaha illallah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu doa yang dibaca ketika mendengarkan adzan, ya, dengannya dia mendapatkan syafaat. Dan itu ada tauhidnya. Ada la ilaha illallahnya di situ. Baik. Kemudian dari keutamaan la ilaha illallah ini, la ilaha illallah itu adalah sebab diampuninya dosa. Sebab diampuninya dosa. Karena itu di ayat di surah Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah la ilaha illallah. Kemudian mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Disuruh mohon ampun sebab memang ada kaitannya dengan pengampunan dosa. Iya. Dan telah syah di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabin atau law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku, menghadap kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tetapi engkau datang dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, niscaya aku akan memberikan sepenuh bumi pula pengampunan kepadamu. Akan memberikan pengampunan sepenuh bumi pula kepadamu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.